balik lagi di YouTube channel aku, dan pastinya aku akan share resep-resep yang simple dan pastinya bisa menjadi inspirasi kalian. Apalagi ini kan sudah mau memasuki Idul Fitri, jadinya kalian bingung nih kira-kira snack apa ya yang akan dibuat tapi gampang gitu. Tenang aja, karena kali ini aku akan memberikan satu resep, yaitu kue gunting kari yang lagi viral banget tapi dengan rasa yang berbeda. Ada sedikit rasa kari ya. Penasaran? Yuk, let's get cooking! Nah, pertama-tama kita siapkan dulu bahan utamanya, yaitu ini aku menggunakan tepung terigu protein rendah. Kenapa? Supaya dia nanti garing tapi nggak keras, tetap renyah. Nah, untuk membantu kerenyahannya, saya mencampurkan juga di sini ada tepung tapioka, atau kalau misalnya kalian nggak ada bisa diganti pakai maizena, tapi akan ada sedikit perbedaan tekstur ya. Di sini saya menggunakan 350 gram tepung terigu protein rendah dan 150 gram tepung tapioka. Merek apa aja ya, kalau bisa yang kualitas terbaik supaya hasilnya juga maksimal. Kita jadikan satu. Ini ada seledri. Ini kalau misalnya kalian mau pakai batangnya boleh. Nih. Pakai batangnya boleh banget, tapi harus kita geprek dulu ya. Jangan sampai bawah banget. Ini kita iris tipis sekali supaya nanti si kue guntingnya ini dia tidak terlalu mengganggu ya, karena ada potongan besar dari si seledrinya. Taruh di dalam wadah. Nah, sebenarnya di sini aku menambahkan lebih, jadi boleh sekitar 3 batang besar sampai 4 atau 5 ya. Jadi tergantung kalian suka aromanya tuh lebih strong atau tidak. Nah, lalu kita masukkan seledrinya di sini terlebih dahulu ya. Nanti akan kita baloni supaya dia kita aduk rata supaya tercampur dengan rata. Kita pinggirkan dulu, ini kita pinggirkan. Nah, ini bawang putih yang harus dihaluskan adalah bawang putihnya. Ya. Nah, yang sudah jadi dihaluskan seperti ini. Nah, kita membutuhkan bawang putih tapi tidak dicincang karena nanti gampang sekali untuk dia gosong. Jadi kita haluskan seperti ini. Membutuhkan 4 siung bawang putih yang ukurannya kecil. Nah, untuk bawang merahnya ini akan kita cincang. Oke, kita cincang bawang putih terlebih dahulu ya. Nah, ini kita bawang merahnya kurang lebih 8 siung. Yang ukurannya sedang, tapi kalau misalnya gede-gede cukup ya, menggunakan 6 aja udah cukup. Nanti akan kita cincang. Oke, nah ini kita cincang-cincang kayak gini. Sebenarnya kalau mau diulek juga boleh banget, tapi aku lebih senang kayak gini aja, dicincang. Nah, kalau udah kayak gini ya, halus kayak gini, langsung kita masukkan ke sini bawangnya. Nah, sekarang udah tercampur rata semua, kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Tinggal kita tambahkan garam. Oke, jangan terlalu banyak karena kita akan menggunakan kaldu bubuk. Di sini juga akan saya tambahkan merica bubuk sedikit saja, kurang lebih 1/4 sendok teh. Oke, sudah cukup. Dan yang banyak adalah saya menggunakan, saya buka dari sini aja, bubuk kari. Ini yang spesial karena jarang banget kue gunting menggunakan bubuk kari, dan nanti warnanya akan cantik, sedikit lebih kuning. Oke. Oke, kita aduk pakai balon whisk terlebih dahulu supaya dia rata. Nah, next kita akan tambahkan kaldu bubuk 1,5 ya, 1,5 atau 2 juga nggak apa-apa. Tadi aku masukin hampir 2 sendok makan. Terus telur kita pecahkan 1 butir. Nah, sekarang tinggal kita aduk lagi pelan-pelan
sambil kita tambahkan sedikit demi sedikit santan. Guys, nanti untuk resep lengkapnya, kalau misalnya ada yang belum disebutkan berapa jumlah bumbu yang saya masukkan, silahkan ada di description box ya, cek aja di bawah. Nah kalau udah kayak gini, kan dia masih kering ya, jangan tambah air dulu ya. Kalau tadi aku tambah sedikit air, kurang lebih 2 sendok makan dari takaran aslinya yang 150 ml santan. Ini kita tambahkan margarin. Ini total margarin 100 gram, tapi kalau misalnya terlalu banyak, jadi kalian bisa memberikannya sedikit demi sedikit ya. Oke, kita ulen terus. Nah ini kalau udah bentuknya udah kalis kayak gini nih, tuh bisa dilihat ya, nih udah nggak nempel di tangan sama sekali, udah bersih. Lalu ini udah bisa kita bentuk-bentuk, tapi sebelumnya kita panasin dulu ya wajannya dengan minyak yang banyak dengan api yang kecil saja. Aku sudah siapin wadahnya. Jadi di sini kita pindah ke sini deh. Jadi ambil beberapa, kita gepengin. Ini boleh kita tambahin minyak sedikit ya, supaya nanti dia nggak terlalu menempel di dasar. Oke. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita gunting-gunting nih. Jadi warnanya dia lebih kuning karena saya menggunakan bubuk kari. Jadi sahabat-sahabat yang ada di luar sana, di luar daerah, cus cobain resep ini pasti enak banget. Ini kita gunting sampai dia habis. Tapi jangan numpuk ya, supaya tidak menempel satu sama lain. Dan kalau bisa ketebalannya sama ya. Oh iya teman-teman, jadi kalau kalian semua pengen join grup aku, karena di sana kita bisa sharing semua permasalahan kamu atau resep-resep baru yang pengen kamu konsultasikan, berbagi resep dengan teman-teman yang lain, boleh banget. Silahkan DM aku nanti atau komen ya di YouTube aku, nanti akan kita invite, tinggal kasih nomor telepon kalian, oke? Oke, ini aku udah gunting sebagian, ini aku nggak terlalu numpuk supaya nanti dia nggak nempel dan mau misah saat digoreng ya. Oke, jadi nanti jangan terkejut karena dia agak sedikit berbuih karena kita menggunakan telur ya. Usahakan tebalnya sama, jadi matangnya juga sama ya. Oke, ini udah, tinggal kita goreng. Ini udah mulai panas ya. Jadi harus cepat ya, minyaknya harus panas supaya dia mau misah. Aduh. Oke guys, pokoknya hati-hati ya. Tuh. Jadi harus langsung kita baur-baurkan kayak gini supaya dia mau misah. Tuh, ntar dia misah sendiri kok. Tuh. Tuh. Nah kalau misalnya minyaknya panas dan juga kita nggak terlalu numpuk saat mengguntingnya, penyusunannya, nah nanti dia mau misah kayak gini sendiri ya. Aku tadi udah tes yang ini nih, nih. Cakep ya. Jadi kalau kalian nggak punya cetakan untuk bikin kue bawang, ini solusinya. Jadi kalau misalnya kalian di rumah nggak punya alatnya, ampia ataupun gulungan untuk spaghetti ataupun pasta yang biasa untuk membuat kue bawang, ini bisa jadi salah satu solusinya. Dan kalau mau pedas, misalnya kan ini rasanya kari, pengen ditambah sedikit ada rasa pedasnya, boleh dicampur cincangan cabai merah atau cabai rawit sesuai selera. Jadi nanti ada hint rasa pedasnya sedikit. Oke. Nanti kalau misalnya dia udah masuk kayak gini, ini udah bisa kita agak kecilin sedikit.
ya, karena tadi kita menggunakan api yang besar. Oke, kita lanjut menggunting lagi dan aku akan mengerjakannya semua sampai selesai. Nah, kalau udah sampai kayak gini nih warnanya nih ya nih. Nih, kita angkat. Warna bawangnya sudah mulai kecoklatan dan warna dari kue guntingnya sudah berwarna keemasan. Ini udah siap kita angkat, tandanya adalah buihnya sudah berkurang. Oke, ini kita angkat. Dan nanti baru akan kita tiriskan di atas kitchen towel ya, supaya minyaknya benar-benar turun. Aku garanti ini akan garing banget. Cuman perlu telur 1 aja, tinggal penggunaan dari starchnya karena kita menggunakan tapioka. Itu akan membuat adonannya semakin ringan dan juga penambahan margarin yang gak pelit. Intinya kalau buat kue bawang ini jangan pelit sama bawang merahnya ya. Kalau bawang putihnya nggak usah banyak-banyak karena nanti overwhelming banget rasanya. Jadi kita banyakin di bawang merah yang dicincang halus gitu. Oke, nih kita bersihkan dulu ya dari remahan-remahannya supaya gorengan kedua itu lebih cantik. Aku matiin dulu biar nggak terlalu panas. Karena aku mau masukin ini, coba ya aku masukinnya satu-satu kayak gini, nggak langsung sekaligus banyak ya. Karena aku takutnya nanti dia terlalu nempel. Nah ini kalau warnanya udah kayak gini, ini yang udah aku angkat tadi, ini udah bisa kita angkat ya guys. 20 second. Bentar lagi. Oke, kita matikan. Kita angkat dulu di sini. Oh. Oke. Nah ini kalau misalnya kalian pengen lebih renyah lagi, tepungnya itu sama tepung terigu dan tapiokanya bisa dibuat 1:1 ya. Jadi dia akan lebih renyah. Kalau aku supaya tetap kokoh nggak gampang hancur, jadi aku agak lebih sedikit lah, 2:1. Oke, ini udah jadi semuanya. Jadi untuk takaran setengah kilogram bisa dapat segini banyak. Plus tadi juga udah disingkirin yang pengen di tester tadi adonannya. Nah ini jadinya banyak banget. Jadi kalau untuk lebaran kalian bikin 1 kilogram tepung itu pasti akan jadi banyak banget dan menghemat biaya pastinya ya. Oke, sekarang kita susun di sini. Tapi sebenarnya ini untuk makan jangka pendek ya. Kalau untuk disimpan lebih lama, kita simpan di wadah yang kedap udara. Oke. Wow, aromanya ya antara kari, bawang, seledri semua jadi satu dan itu perfect. Dan kalau kalian sudah recook makanan ini, jangan lupa untuk upload di Instagram dan tag Instagram aku di @aiku_sarwasri. Dan buat teman-teman nih yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan misalnya nih ada ide kira-kira Aiku harus masak apa ya, silahkan komentar di bawah sini. Aku tunggu ya.